kita juga sudah kedatangan seksolog nih. Ada Dr. Dina Syah. Senang banget nih, kita tunggu-tunggu banget nih kalau soal-soal begini nih, kita pengen banyak pertanyaan ya. Ya, walaupun ada dua wanita sini yang belum menikah, tapi kan edukasi seks itu penting. Apalagi mungkin sebentar-sebentar lagi nih mereka, ya kan? Aminin aja. Amin gitu ya. Dok, pertanyaan pertama dok, bagaimana kalau lato-lato ke... Enggak gitu dong, beda kenapa lato-lato? Bukan, ngomongin gairah seks saja dok. Gairah seks itu apakah memang umur bertambah jadi menurun atau bisa malah tambah naik? Iya. Kalau kamu gimana? Aku makin loh dok. Makin ya? Ketawa loh. Iya nih. Dia nggak pernah turun kalau Nggak dia pernah ya? nggak pernah, membara terus. Jadi sebenarnya kalau usia tuh ya sebenarnya ada pengaruh hormon juga sih. Cuman balik lagi kalau gaya hidupnya baik, rajin olahraga, terus pokoknya semuanya baik, makanannya sehat dan lain-lain, sebenarnya gairahnya tuh nggak akan menurun walaupun usianya bertambah. Tapi tetap gitu. Maaf, itu berlaku untuk cewek atau cowok atau cuma cowok doang atau gimana? Dua-duanya. Dua-duanya. Cewek pun sama, usianya walaupun bertambah, tapi kalau gaya hidupnya baik, semuanya bagus, makanannya baik, itu semuanya pasti akan stabil. Kalau madu kuat itu pengaruh nggak sih? Kenapa kamu sering minum ya madu temen kuat? saya Ya? pakai madu kuat, katanya bisa sampai 3 kali gitu. Ya ini serius ya. Teman kamu apa kamu? Apa? Teman kita tahu ada orang yang ada. Oh gitu ya? Saya nggak berani karena takut ada efeknya nggak sih dok kalau kayak gitu? Kalau gini, kalau misalnya bahan alaminya kayak madu, ginseng segala macam memang sudah ada sejarahnya, yaitu bisa tuh untuk meningkatkan gairah, meningkatkan daya tahan tubuh dan lain-lain gitu. Tapi kalau sudah dalam bentuk produk, kita campuran apa di dalamnya kan kita nggak tahu. Jadi ada efek sampingnya, ada resikonya. Jadi lebih baik bahan alami aja kalau memang mau. Mau nanya dok, tadi kan Kak Desa bilang minum madu kuat itu biar bisa 3 kali. Emang harusnya berapa kali sih normalnya? Enggak, maksudnya 200. apa kayak harus pakai obat kuat itu? Karena gini biasanya kalau cowok tuh mampunya nih 1, 2 maksimal biasanya dalam satu sesi ini ya 3 kali. 3 tuh, 2 tuh udah pegal banget dok. Ya biasanya Udah cuma 1. gitu doang. Oh angin doang ya. Yang keempat keluar voucher belanja. Oh, bisa diulang. Anda belum beruntung terusan. Jadi memang kalau cowok tuh nggak bisa tuh dalam satu sesi lebih dari 3 kali. Maksimal biasanya rata-rata 3 kali gitu. Makanya sedangkan cewek itu kayak bisa berkali-kali, bisa 10 kali bahkan. Iya. Gitu makanya Dalam satu sesi atau dalam satu hari satu itu? sesi. Kalau cowok kan biasa dijeda dulu dok. Betul, pasti harus ada jeda. Ngerokok dulu. Antusias. Betul. Kan Karena gitu. ada butuh waktu, memang butuh proses untuk mengembalikan gairahnya, terus staminanya kayak gitu kalau cowok. Jadi dok, ada beberapa fakta bahwa hanya 25% dari wanita yang mengalami klimaks atau orgasme ini saat menyambung yang tadi berhubungan. dok ya. Apakah memang seperti itu? Betul emang susah? sekali, betul. Karena gini, pertama kadang-kadang cowoknya kecepetan. Udah selesai gitu kan, padahal wanitanya belum mulai, baru aja mau naik gitu kan, tahu-tahu cowoknya udah selesai gitu. Jadi belum sempat orgasme, tahu-tahu udah kelar. Tapi kadang-kadang lama pun juga kadang-kadang memang wanita sulit ya. Kadang-kadang kalaupun udah lama tekniknya nggak baik, posisinya nggak pas, jadi nggak kena tuh si G-spotnya. Size sebenarnya kalau dari penelitian wanita itu tidak terlalu memikirkan ukuran, tapi durasi, kemudian ketegangan itu yang lebih penting gitu. Nonton horor kali ya, sembari nonton horor. Bukan Biar tegang lebih itu. tegang ya. Maksudnya keras, tapi Iya, betul. Sorry ya dok, yang nanya. Kalau size itu ada ukuran maksimal nggak sih dok? Apanya? Minimal. Ukuran apa waktunya? Size cowok. Oh, enggak. Jadi gini, kalau vagina itu kan ada ukurannya tuh. Itu udah pasti sama dengan ukurannya penis gitu. Nah, sebenarnya di vagina itu, di dinding paling depan itu tuh banyak syaraf. Jadi seandainya pun nggak bisa mentokin, digesekin di depan aja itu sebenarnya udah bisa membuat orgasme. Kalau cowok dok biar nggak cepet keluar di ujungnya dilem pipa dok, jadi nggak keluar kan dok? Diikat aja pakai karet. Kali kan bisa disilen gitu. Oh iya. Tadi kan ngomongin masalah tadi G-spotnya itu kan, yang di area luar pun juga bisa. Nah sebenarnya kita tuh cewek tahu itu tuh di mana sih dok, kan beda-beda. Emang harus explore, karena kita nggak mungkin tahu tanpa explore. Yeah. Jadi
prianya, cowoknya, suaminya harus benar-benar cari tahu kalau memang ingin memuaskan pasangannya. Berarti kayak komunikasi gitu. Komunikasi harus, itu penting banget. Dan aftercare juga dok ya? Aftercare tuh iya Masih betul. afternya, Setelah berhubungan bukan ditinggalin tidur, bukan ditinggalin keluar. main handphone. Ya komunikasi, oh tadi memuaskan, oh tadi Ngobrol. enak banget kayak gitu-gitu. Jadi pasangannya merasa dihargai, merasa ternyata pasanganku juga menikmati nih kayak gitu, menyukai hubungan seks ini kayak gitu. Dok, cara merapatkan barisan bukan? Kan banyak yang ibu-ibu baru mungkin yang khawatir habis melahirkan minum sari rapet. Nah, itu Jadi gini, sebenarnya kan kalau wanita memang elastis, habis melahirkan pasti dia akan kembali normal, Iya. tapi kekuatan kontraksinya pasti berkurang. Kekuatan kontraksinya berkurang. Oleh karena itu disarankan gitu itu senam Kegel. Jadi kayak menahan pipis kayak gitu, kayak kontraksi di vagina, kita bisa merasakan sendiri. Itu sambil ngapain aja bisa, sambil nonton TV, sambil senam Kegel, sambil makan juga bisa sambil senam Kegel gitu. Jadi kayak dikontraksiin vaginanya. Kontraksi itu gunanya untuk apa dok? Untuk Untuk memberikan kepuasan dong pada prianya. Jadi kayak dipijit gitu di dalamnya Ya, dok jadi ya? kalau begitu masuk penisnya ya kayak diremas-remas gitu rasanya. Mantap tuh. Iya dong. Tapi ini kan banyak juga perilaku seks yang mungkin dianggapnya menyimpang dok. Apakah fetis itu termasuk menyimpang nggak sih dok? Fetis ya iya dong menyimpang. Jadi gini, fetis itu tuh ada beberapa tingkatan. Ada yang masih ringan, ada yang sampai berat. Kalau yang masih ringan tuh kayak misal ngelihat apa ya, misalnya ngelihat bangku jadi nafsu misalnya kayak gitu. Itu ringan? Enggak. Itu ringan, tapi hanya melihat. Hanya Bangku melihat bakso. saja. Tapi Benda tetap mati. berhubungan. Benda mati. Tapi iya benda Bangku. mati. Bangku. Ada yang gitu emang Ada, macam-macam. tapi tetap bisa aktivitas seksual dengan pasangannya secara normal. Jadi hanya lihat nafsu tapi udah gitu. Maksudnya aktivitas seksual seperti biasa normal. Yang nggak normal adalah yang udah parah banget itu kalau dia hanya bisa orgasme dengan benda itu. Itu yang udah. Ya, ini itu udah enggak. Tapi kalau yang masih ringan itu apakah masih dianggap wajar dok? Wajar karena banyak sekali orang-orang yang ya punya fetis tersendiri. Ada yang fetis terhadap Mau nanya dok, kalau misalnya yang suka komen-komen gitu di Instagram kayak ke itu mah cewek-cewek dia seksi itu emang julid fetish nggak? aja. Oh Enggak, itu bukan fetis, julidnya emang suka nggak ada komen kerjaan jorok aja. gitu. Komen jorok dok? Komen jorok enggak, itu Kayak- emang kayak itu habit pervert aja ya, atau ini habit aja sih emang. Ada juga surat ngirim-ngirimin gambar ke DM gitu misalnya. itu sakit ya, Dok ya? Belum tentu sakit, bisa jadi emang dia pengen show Iseng off aja aja. ke orang. Kalau oh ini penis gue gitu Ya, tapi kan misalnya. Oh, normalnya ini- nggak gitu, Dok. Normalnya Dia nggak punya gitu, rasa tapi gitu ada aja. orang-orang yang memang pengen dilihat sama semua orang. Tapi kan Termasuk penyakit itu. Sarap kali itu ya. Dok. tapi Emang nggak ada ya, kerjaan. Kalau edukasi seks itu tuh jarang dikasih tahu ke anak tuh. kan dari kita usia ini berapa. ada anak-anak dok ya, maksudnya kayak saya nih kadang-kadang anak saya juga udah mulai nanya-nanya gitu, kadang-kadang Oke. bingung apakah memang mau dikasih tahu atau memang sebaiknya di umur berapa? Harus dikasih tahu dari sejak dini, dari bahkan umur 1-2 tahun aja. Untuk harus pengenalan dikasih dulu tahu. kali, Dok, ya? Betul. Untuk Tapi kalau pengenalan. namanya Herman nggak Dini. Apa dari Dini? Selalu dari Dini? Iya, dari dini pokoknya Oke, ya. dari Dini, ya. Intinya adalah sesuai umur. Edukasi seksual itu penting tapi harus sesuai umur. Misalnya masih kecil ya, dikasih tahu oh ini penis, ini hanya dimiliki oleh laki-laki. Tidak kayak boleh gitu. disentuh. Tidak boleh sentuh, kayak gitu-gitu. Pokoknya yang ringan-ringan dulu gitu. Nanti kalau udah remaja beda lagi misalnya. Oh mulai menstruasi kayak gitu-gitu dikasih tahu oh harus begini Iya, gitu. iya. Aku penasaran dok terakhir ya, kalau misalkan anak nih, misalkan kakak kan punya anak cewek gitu. Batas umur berapa yang emang nggak boleh mandiin anak ceweknya? Gua udah nggak betul. boleh. Iya, maksudnya umur berapa sih? Atau cowok dimandiin sama ibunya? Sampai dia udah mengenal oh cowok, Ya. oh cewek gitu. Jadi memang sudah nggak boleh. Walaupun kakak adik itu nggak boleh telanjang berdua Ya, ya. bareng tuh udah nggak boleh. Udah nggak boleh. Jadi kayak udah Berarti mulai kayak usia Miguel mas sama Nggak, udah Miska dari tuh nggak boleh TK mandi pun bareng. udah nggak boleh sih. Miska sama Gumi sekarang kalau lihat gua di misalnya lagi mandi, ayah Iya, nggak nggak boleh. boleh gitu. Akhirnya saya mandiin susternya dok. Enggak. Kacau. Emang nggak bener nggak boleh. Nggak boleh. Gitu kan. Jadi dia udah tahu oh aku tuh perempuan, oh aku tuh laki-laki. Ya. Itu udah nggak boleh bareng lagi. Ada batasan Walaupun private dari bapaknya gitu ya. Kadang-kadang suka ini kan kebiasaan gitu. Bapak, nyaman cewek, gitu, udah. tetap diurusin. Ya kadang misalnya lagi keluar kota kadang mereka mau mandi bareng gitu Iya. nggak boleh. Oke, Dok, kalau gitu terima kasih banyak. Terima kasih. Iya, mungkin obat-obatnya diminum ya. Kita minum. Ini obat bagus. Obat-obat Obat kuat. kuat. Obat kuat. Dokter, terima kasih. Terima kasih ya, Kita dokter. di Terima Tonight Show, kasih. ya. Sehat selalu. Oke, kalau gitu jangan kemana-mana, kita kembali lagi tetap di Tonight Show. Tanda-tandanya